Nabi Hud adalah salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk kaum Ad. Nabi Hud adalah utusan Allah yang diberi mukjizat berupa kekuatan yang sangat besar, Bunda. Nabi Hud diutus untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan pada kaum Ad, yang saat itu dikenal sebagai golongan paling kuat di masanya. Nabi Hud diperintahkan untuk menuntun kaum Ad agar menjauhi dosa. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada umat Islam bagaimana nasib dari kaum-kaum terdahulu yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diceritakan tidak pernah pantang menyerah untuk membujuk kaum Ad agar tidak lagi menyembah para berhala dan beralih ke jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari Nabi Hud dan kaum Ad dan pembelajaran apa saja yang dapat diambil? Yuk Bunda simak kisah Nabi Hud dan kaum Ad singkat berikut yang dikutip dari buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul, penerbit Bentang Belia 2017. Kisah Nabi Hud alaihissalam lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Nabi Hud dan kaum Ad sama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah berpasir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Di sana, kaum Ad mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan beternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air di daerah yang mereka gali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Sayangnya, kaum Ad tidak beriman kepada Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah berjumlah 3 yaitu Sad, Samud dan Hera. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan dihidupkan kembali di akhirat? Ujar mereka. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhal dan kembali menyembah Allah. Namun bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, kaum Ad malah memperolok dan menertawakannya. Hahaha, Rasul kok seorang manusia? Mana mungkin? Ada-ada saja. Kau pasti sudah gila, ejek mereka. Kaum Ad menolak meninggalkan berhala sebagai sembahan. Mereka beralasan bahwa menyembah berhala adalah tradisi yang diturunkan oleh para pendahulu mereka. Sudahlah Hud, tidak usah menasihati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami. Tegas mereka. Kisah Nabi Hud dan manusia raksasa kaum Ad, Nabi Hud terus mendakwahi kaum Ad. Ia juga mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang telah menimpa para kaum terdahulu. Namun hanya sedikit dari kaum Ad yang mau mendengarkan. Sebagian besar dari mereka tetap mendustakan. Mereka bahkan dengan sombongnya menentang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hei Hud, jika kau memang seorang rasul, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh kami tidak akan tertimpa azab karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu, kata mereka. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan perkampungan kaum Ad. Rupanya pengaduan Nabi Hud itu dijawab oleh Allah. Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Demikian firman Allah. Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad mulai dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun. Mata air habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, kebun-kebun pun layu dan mati. Kaum Ad kemudian melakukan ritual untuk meminta hujan. Hingga tak lama kemudian, tampak gumpalan awan hitam menutupi langit di atas perkampungan. Kaum Ad bersorak gembira. Lihat, awan-awan hitam itu sebentar lagi akan menurunkan hujan untuk kita. Seru mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru menyadarinya ketika awan itu menurunkan angin kencang yang bergulung-gulung disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Angin kencang yang menyerupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad beserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, batu, dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah menyingkir sebelum bencana datang. Selanjutnya mereka menetap di Hadramaut. Nabi Hud wafat dalam usia 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Hikmah cerita dari kisah Nabi Hud untuk diajarkan kepada anak. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad di atas mengajarkan banyak pembelajaran bagi umat muslim.
Apa saja hikmah pembelajaran kisah Nabi Hud yang dapat diajarkan kepada si kecil? Simak penjelasannya berikut ya Bunda. Nabi Hud merupakan sosok yang penuh kelembutan dan penyabar. Ia tidak pernah menyerah untuk mengajak kaum Ad agar bertobat kepada Allah. Meski selalu diejek, tanamkan sifat teladan dari Nabi Hud kepada anak dengan mengajari mereka untuk bersabar dan mengadukan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang saleh-salehah dan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang dimiliki kaum Ad mengajarkan umat muslim bahwa kekayaan, jabatan dan kepandaian dapat menjadikan seseorang menjadi semena-mena terhadap orang lain. Padahal segala kenikmatan tersebut dapat diambil oleh Allah, SWT sewaktu-waktu jika pemiliknya tidak merasa bersyukur. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil untuk selalu mensyukuri segala nikmat dan pemberian dari Allah, SWT. Tak hanya itu, ajarkan pula pada anak agar mereka tidak semena-mena kepada orang lain. Mukjizat Nabi Hud. Sebagai utusan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud juga diberikan mukjizat atau kelebihan seperti nabi dan rasul lain. Mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Hud, yaitu melalui azab kepada kaum Ad dengan datangnya kemarau berkepanjangan dan badai. Dahsyat sebagai jawaban kepada kaum Ad yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang memberikan banyak hikmah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi umat muslim. Semoga pembelajaran dari sifat-sifat teladan Nabi Hud dapat menjadi teladan untuk diajarkan kepada keturunan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepeduliannya kepada umatnya melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan memberikan petunjuk dan mukjizat. Sebelum menghukum kaum Nuh dengan azab yang sangat pedih dan berat, berupa banjir bandang yang menyelubungi dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membangun sebuah bahtera yang luar biasa besar dan kuat. Bahtera tersebut mampu menampung para pengikut yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kisah Nabi Nuh alaihissalam ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah SWT terhadap umatnya. Setelah menerima petunjuk dan perintah, Nabi Nuh alaihissalam dan kaum yang taat segera membangun bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 40 tahun, untuk proses pembuatannya sebelum akhirnya bisa digunakan. Pada saat pembuatan bahtera, kesabaran Nabi Nuh terus diuji oleh kaum yang zalim melalui cemuhan dan hinaan. Meskipun kaum Nuh yang jahat menganggap bahwa usaha membuat bahtera itu tidak berguna dan hanya dilakukan oleh orang gila, mereka meremehkan pentingnya membangun bahtera di puncak bukit gurun yang tandus, di mana bahkan banjir dan hujan pun tidak pernah turun. Namun, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya terus gigih membangun bahtera tanpa memedulikan ejekan dan sindiran dari kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang Taif yang sangat berpengetahuan, mengungkapkan bahwa bahtera Nuh memiliki dimensi yang luas. Panjang bahtera ini sekitar 1.000 hasta, atau sekitar 550 meter, sementara lebarnya sekitar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat yang berbeda. Tingkat pertama dirancang khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Agar semua penumpang dan isinya tetap aman dan selamat saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Nuh yang durhaka. Bagian atas desain bahtera dilapisi dengan penutup kayu. Dalam upaya menahan derasnya air banjir yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinding bahtera dibuat sekuat mungkin. Setelah itu, Nabi Nuh berdoa alaihissalam dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setelah azab diturunkan, tidak ada seorang pun dari kaum zalim tersebut yang dibiarkan selamat dan tetap hidup di dunia ini. Nabi Nuh alaihissalam tidak ingin mereka yang selamat nantinya menyebabkan kesesatan, kejahatan dan kezaliman yang lebih besar kepada umat manusia. Setelah bahtera Nuh selesai dibangun, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan diri dan mengumpulkan umatnya beserta persediaan untuk menghadapi banjir yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan suatu tanda dengan cara air muncul dari dalam tanur, yakni sebuah oven tradisional yang terdapat di dapur rumah Nabi Nuh. Ketika dipikirkan secara logis, fenomena bahwa oven dapat mengeluarkan air adalah suatu hal yang tidak mungkin. Kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan tentang kedatangan azab. Datangnya azab bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang zalim. Kisah Nabi Nuh alaihissalam lengkap sampai akhir hayatnya pada suatu hari ketika tanur di dalam dapur Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan tanda-tanda bahwa air akan mengalir. Nabi Nuh alaihissalam segera bersiap-siap dan membuka bahteranya. Ia mengumpulkan umat yang beriman untuk melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh alaihissalam juga mengajak berbagai macam binatang yang berpasangan, termasuk binatang buas, gajah, sapi,
burung dan bahkan semut. Pada saat itu Jibril, seorang malaikat, turun ke bumi dengan tujuan membantu Nabi Nuh dalam mengumpulkan dan mengarahkan setiap pasangan binatang. Tujuannya adalah agar setelah azab yang menghancurkan seluruh dunia dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan dapat berkembang biak untuk generasi manusia berikutnya. Peristiwa ini juga tercatat dalam Al-Quran. Berdasarkan beberapa riwayat, tercatat bahwa hewan yang pertama kali dimasukkan ke dalam bahtera, Nuh adalah sepasang burung kakak tua, sementara hewan terakhir yang dimasukkan adalah sepasang keledai. Ada pula cerita bahwa iblis bergelantungan di pundak keledai untuk mencoba masuk ke dalam bahtera Nuh dan mengganggu umat Nabi Nuh alaihissalam yang taat agar tidak ikut masuk. Kejadian ini telah tercatat dalam surah Hud ayat 40 Al-Quran. Istri dan anak laki-laki Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an tidak memiliki iman dan bahkan mereka ikut mencemuh bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Akibatnya, mereka tidak ikut naik ke dalam bahtera. Hanya sekitar 80 orang yang beriman yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya telah mengatur semuanya, termasuk untuk melindungi hewan ternak agar tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut, sehingga naluri buasnya menurun. Setelah seluruh pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan hewan-hewan memasuki bahtera, pintu bahtera ditutup rapat. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik langit dan bumi, hujan turun dari langit, dan bumi pun menyemburkan air melalui berbagai sumber dan celahnya. Seperti mata air yang tak berhenti, air mengalir deras melalui setiap celah bumi. Terkatuplah langit saat hujan deras yang belum pernah terjadi sejak bumi tercipta, bahkan hingga saat ini belum pernah terjadi hujan sedahsyat ini. Lautan menggelora dan ombak dahsyat memburai dan melahap bumi beserta segala isinya. Dalam sekejap, debit air merayap meninggi dan air bah dahsyat melanda, menghancurkan dan membanjiri seluruh permukaan bumi. Permukaan bumi diliputi oleh air, menyebabkan semua yang ada tenggelam bersama kaum Nuh yang zalim. Bumi ditenggelamkan dalam air hingga mencapai puncak tertinggi untuk pertama kalinya dan peristiwa serupa tidak terulang sampai sekarang. Hal itu merupakan hukuman dalam bentuk bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Nabi Nuh yang telah menyimpang dari jalannya dan melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra, di antaranya ada putra tertua yang bernama Kan'an, kemudian yang kedua bernama Yafith, ketiga bernama Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Sang putra tertua Nabi Nuh merupakan seorang yang zalim dan durhaka terhadap ayahnya, yang menyembunyikan rasa benci terhadap ayahnya sendiri dan awalnya berpura-pura beriman. Bahkan ia dan ibunya, istri Nabi Nuh, sering menghina dan mencemuh Nabi Nuh alaihissalam. Bagian cerita mengenai Nabi Nuh ini memang cukup menyedihkan untuk dibaca.